Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan dengan sebuah tema, dalam Kristus ada kemerdekaan. Saudara, kita mengalami kemerdekaan sejati karena Kristus memerdekakan kita dari hukuman dosa dan hukuman neraka dengan cara berkorban mati di kayu salib untuk kita orang yang berdosa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu." Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36 dikatakan, "Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Pada saat ini dari kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar 3 hal tentang kebenaran bahwa dalam Kristus ada kemerdekaan. Poin yang pertama, dalam Kristus kita dimerdekakan dari hukuman dosa dan hukuman maut. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Juga di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Saudara, saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dengan pertolongan Roh Kudus kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dan kita pun sudah dibebaskan dari hukuman maut dan hukuman neraka. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh Kudus yang memberikan hidup kepada kita telah memerdekakan kita di dalam Kristus Yesus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Bagian yang kedua, dalam Kristus kita dimerdekakan dari ketakutan dan kekhawatiran. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saat kita hidup di dalam kasih Allah, kita dimerdekakan atau kita dibebaskan dari ketakutan dan juga pastinya dari kekhawatiran hidup. Kasih yang sempurna dari Allah melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman yang memenjarakan kita. Jadi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dipenuhi kasih Allah dan kita dimerdekakan dari ketakutan dan pastinya juga dari kekhawatiran hidup. Sekarang kita dipenuhi dalam damai sejahtera dan kita sukacita dari Allah karena kita sudah dimerdekakan dari ketakutan dan kekhawatiran hidup. Marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus
supaya kita mengalami kemerdekaan dari ketakutan dan kekhawatiran. Bagian yang ketiga, Kristus memerdekakan kita supaya kita melayani Tuhan dan sesama. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, kemerdekaan yang sudah kita dapatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus dan kita memperoleh anugerah keselamatan harus digunakan dengan benar. Sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh mempergunakan kemerdekaan yang sudah kita terima karena anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus untuk hidup di dalam dosa dan kenajisan. Melainkan kita wajib melayani seorang akan yang lain oleh kasih-Nya, supaya nama Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita dari hukuman dosa dan maut dipermuliakan di dalam hidup kita. Kita orang-orang percaya yang sudah mengalami kemerdekaan sejati. Karena Kristus memerdekakan kita dari hukuman dosa dan hukuman neraka dengan cara berkorban mati di kayu salib untuk kita orang-orang yang berdosa, supaya kita hidup melayani sesama dan melayani Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya. Kesimpulan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini adalah yang pertama, dalam Kristus kita dimerdekakan dari hukuman dosa dan hukuman maut. Yang kedua, dalam Kristus kita dimerdekakan dari ketakutan dan kekhawatiran. Dan yang ketiga, Kristus memerdekakan kita supaya kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang menyatakan kepada kami bahwa kami telah dimerdekakan dengan kemerdekaan yang sejati. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Katakan, ku tak menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Ku tak mengerti, tetap berserah. Berserah, keyakinan